Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Madarif Prawibowo. Sudah lama kita tidak upload. Pada malam hari ini kita akan mencoba membuat tutorial ya tentang ducting. Jadi teman-teman mungkin yang sudah bekerja di dunia MEP sudah familiar terhadap ducting. Tapi ada juga beberapa orang yang saya temui di project ataupun pada saat meeting ya, banyak yang belum mengetahui cara mengkonversi ducting baik dari sisi dampak dari aspek rasio luasan meter persegi ke luasan meter lari ya, dan juga ke ukuran ducting bulat. Termasuk juga harga per meter perseginya kadang ada kontraktor yang beda-beda. Padahal ukuran BJLS-nya sama, katakanlah 50 ya. Tapi secara harga meter persegi itu beda-beda. Banyak kekeliruan yang sering kita temui. Nah, dari keresahan itu kita coba membuat ya tutorial. Mungkin nanti kalau salah bisa tolong dikoreksi dari teman-teman ya, STMJ. Subscriber tanya, Madarif jawab. Oke, iklan dulu, ada mobil. Oke, langsung saja kita buka. Ini adalah rumus ya. Rumus dimana teman-teman juga bisa cari atau buat sendiri ya. Kita bicara akan eh, konversinya dulu. Jadi di sini saya sudah buat ducting kotak ke satuan meter persegi ya. Jadi umumnya BQ itu eh, volumenya itu meter lari ya. Nah, bagaimana caranya bisa mengetahui totalan ducting meter perseginya? Dengan cara seperti apa? Nah, ini caranya. Saya sudah buat contoh di sini, ada ukuran ducting ya. Di sini lebarnya 1500 kali 500. Ini luas penampang secara meter persegi ya. Ini aspek rasio. Aspek rasionya itu berarti dari 1500 kali 500 itu aspek rasionya di 3. Jadi 1:3. Nanti kita akan bahas juga terkait dengan mengenai aspek rasio ini dampaknya akan menjadi seperti apa. Jadi teman-teman bisa cek nanti ya di buku Smakna Duct Design di halaman 22 ini. Nah, di sini juga dibahas ya tentang korelasinya terhadap ducting aspek rasio. Oke, nanti kita akan bahas. Nah, ini adalah total luas permukaan saluran ya. Jadi total luas meter perseginya dari ukuran ini ya. Dua ukuran. Lalu ini panjangnya. Nah, panjangnya meternya berapa? Nanti tinggal dikalikan dari luas meter persegi dikali panjang, dapat totalan meter perseginya. Dan ini adalah konversi ya dari ducting kotak ke ducting bulat ya. Di sini juga ini sudah ukuran kotak ya. Jadi ukuran kotak 1500 kali 500 itu kalau mau dibikin ukuran bulatnya dari aspek rasio ini ya, dapatnya di ukuran 977,2 mili. Oke. Lalu juga di sini kebalikannya dari ducting bulat ke ducting kotak ya. Nah, tapi di sini ada catatan untuk lebarnya yang kita pilih itu mau berapa, karena ini akan mempengaruhi dari luasannya ya. Jadi kalau di sini luasan ukuran ductingnya saya bikin menjadi 500, maka nanti teman-teman bisa lihat di sini total luasan itu 8,3 meter persegi ya. Kalau kita rubah ke 500, maka dia akan berubah ya. Karena ini tuh dari diameter 2000 ini ya. Jadi ada rumusnya, nanti teman-teman bisa cek aja. Ini bisa screenshot rumusnya. Oke, langsung saja kita coba ke studi kasus.
pada ducting. Oke, di sini saya ada sebuah contoh di mana ducting di sini saya menggunakan satuan meter lari ya. Ini meter lari menggunakan piu semua. Lalu di sini satuannya tetap meter lari tapi dengan catatan penggunaan materialnya BJLS mulai dari BJLS 100, 80, 60, 50 ya. Lalu di sini ada ducting bulat ya. Ini ducting bulat ya. Ini sebenarnya diameternya ducting bulat ini mengkonversi dari ducting yang kotak ya. Jadi dari sini ducting kotaknya kita masukkan lalu kita konversi dengan rumus yang tadi ya. Jadilah ducting bulat. Lalu di sini ada catatan warna merah. Ini sesuai yang tadi saya sampaikan terkait dengan lebar yang kita inginkan. Karena ini di sini kita samakan dengan lebar ukuran yang atas ya. Jadi ini kita pakai. Kalau ini nanti kita ubah, dia akan berubah terhadap luasan meter perseginya ducting ini ya. Jadi umumnya untuk harga ducting itu dari kontraktor ataupun supplier ya, mengacu pada harga dasarnya itu meter persegi. Nah, lalu bagaimana kalau harga meter persegi kita konversi ke meter lari? Dan sebaliknya, kalau harganya meter persegi, cara pemasukannya itu harganya apakah sama semua rata atau tidak? Supaya teman-teman ketahui, di sini saya sudah ada parameter. Parameter di sini adalah yang pertama ada harga satuan, piu atau pir ya. Nah, ini harga per meter perseginya. Di sini harga satuan meter persegi. Nah, ini kita anggap upahnya itu sama semua ya. Katakanlah 50.000 semua. Tapi ini bukan menjadi acuan ya. Nanti teman-teman kan bisa beda sendiri untuk upahnya. Ada yang mungkin pakai menggunakan presentasi dan seterusnya. Nah, di sini BJLS 100 termasuk isolasi luar. Ini harganya untuk BJLS 100. Ini harga untuk BJLS 80, ini untuk 60, ini untuk 50. Nah, ini misalnya saya rubah aja ya. Untuk yang 100 itu karena dia ketebalan BJLS-nya cukup tebal, jadi kita anggap di sini harganya 100.000. Kita anggap 100.000. Dan untuk yang 80 dan seterusnya kita anggap 50 saja. Lalu bagaimana untuk harga ducting bulat? Ya, sebenarnya sama aja untuk harga ducting bulat ya. Karena ini perbedaannya hanya pada konversi. Hanya saja pembentukan pada ducting bulat ini menggunakan mesin khusus. Nah, umumnya ada yang menggunakan presentasi ya. Jadi lebih mahal sedikit dibanding harga ducting meter persegi yang kotak. Nah, tapi di sini saya asumsikan kita samakan saja karena dasarnya harga meter perseginya sama. Jadi nanti dari teman-teman kalau misalnya ada yang mau diubah harganya untuk ducting bulat ini silakan aja ya, karena memang secara pengerjaan ini beda untuk ducting bulat menggunakan mesin khusus. Lalu di sini ada ducting meter persegi ya. Meter persegi. Jadi kalau harga ducting meter persegi harusnya semuanya sama ya harganya. Dan di sini ada ducting yang meter persegi tapi perbedaannya pada ketebalan BJLS. Karena BJLS 100 dan BJLS 80 itu harganya beda. Nah, jadi harusnya harga yang benar teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah BJLS untuk 100 ya, harganya 643 materialnya dan upahnya di 290. Nah, untuk harga BJLS 80 ini semua harganya sama ya. Harganya sama di 550. Hanya saja di sini perbedaannya di upah ya. Perbedaannya hanya di upah. Ntar kita cek rumusnya. Ya. Karena beda ukuran nih.
beda ukuran di upahnya. Jadi harga upahnya di sini kita cek ya dari atas. Jadi kita cek dulu rumusnya dari atas. Di sini ukuran ducting 1200 kali 250. Nah, ini adalah rumusan karena ini meter lari, kita konversi dulu. Jadi ini adalah untuk dua ukuran ya. Jadi dua ukuran ini. Lalu ini adalah rumus karena ducting itu kan kotak ya, kotak seperti kolom row ini ada atas, bawah, kanan dan kiri. Nah, jadi ini dikali 2. Kali 2 dibagi 1000 karena ini satuannya dari milimeter, kita buat ke meter. Nah, di sini harga kita menggunakan rumus. Kalau teman-teman lihat di sini rumus VLOOKUP ya. Jadi harga PU atau PIR kita mengacu terhadap harga yang di sini. Harga 450 berarti dikalikan dengan luasan meter persegi. Jadi harga meter perseginya yang tadi dikalikan dengan luasan ini. Ini luasan yang sudah dikonversi ya. Jadi harganya untuk meter lari di sini akan berbeda-beda ya. Ini akan berbeda-beda sesuai dengan luasan ukuran ducting ya. Nah, sekarang kita lihat untuk upahnya. Untuk upahnya ini juga sama ya. Karena mengacunya terhadap harga upah di sini upahnya 50.000 dikali luasan meter persegi ya. Dapat sekian. Ini dengan cara rumus sama juga ya. Rumus VLOOKUP. Jadi teman-teman bisa cek di sini rumusnya. Kalau teman-teman cek, variabel yang pertama itu adalah parameter namanya. Lalu variabel yang kedua ya, table array-nya itu adalah parameter harga di sini. Lalu di sini ada poin 3, poin 3. Poin 3 itu yang diambil dari sini ya, dari 1, 2, 3. Ini karena upah yang diambil, jadi poin 3. Kalau untuk yang pertama di sini adalah poin 2. Poin 2 itu pada saat di kolom AC ya, untuk harga 450. Oke. Jadi ini adalah rumus di mana untuk memasukkan harga secara benar ya, untuk meter persegi, harga satuan dasarnya dan BQ-nya meter lari. Jadi harus dikonversi sesuai dengan ukuran ducting yang ada pada BQ. Seperti ini rumusnya. Lalu kita lanjut ke harga meter lari dengan bahan BJLS ya. Nah, BJLS ini beda-beda bahannya sesuai dengan ukurannya. Karena ukuran semakin besar maka menggunakan BJLS yang harus lebih tebal. Ya, karena kalau ukurannya besar, BJLS-nya tipis, maka akan tidak kuat karena aliran flow di dalam ductingnya akan cukup besar sehingga akan berisik ya, karena tidak kuat. Nah, ini contoh untuk harga BJLS. Nah, harga BJLS ini untuk BJLS 100 sama juga rumusnya seperti yang tadi ya. Dari luasan juga ini dapat dari harga dari BJLS 100. Jadi 643.000 dikali dengan luasan meter perseginya. Ya, kalau teman-teman cek di sini. Bentar. Nah, ini belum dikali ya, berarti. Nah, ini belum dikalikan. Oke. Ini sudah dikalikan semua. Nah, ini harga yang benar ya. Nah, jadi teman-teman bisa cek sebenarnya secara perbandingan lebih murah mana, BJLS atau harga ducting PU. Nah, itu kembali lagi terhadap dimensi ukuran ducting ya. Kalau teman-teman cek harga meter perseginya di sini untuk ducting PU ya,
Ini katakanlah 450 per meter persegi. Ini berlaku untuk semua ukuran, sedangkan BJLS itu setiap ukurannya itu berbeda-beda harganya. Jadi BJLS 100 harganya sekian ya. Kalau diakumulasikan, jumlah ukurannya lebih banyak atau lebih cenderung ke ukuran besar, maka harga BJLS itu lebih mahal dibanding harga PU. Tapi apabila ukuran ducting supply-nya itu lebih cenderung ke ukuran yang lebih kecil ya, katakanlah di BJLS 50, maka lebih murah harga di BJLS. Jadi teman-teman harus diketahui ya, lebih condong atau lebih banyak kemana untuk ukuran ductingnya. Oke, lanjut. Ini harganya juga sama dengan rumusan yang sama ya. Jadi dari harga meter persegi tadi ini dikalikan, termasuk upahnya juga. Lalu di sini ducting bulat. Nah, ini adalah konversi. Konversi dari ducting kotak ya sebenarnya. Jadi rumusnya di sini saya bikin. Nah, di sini ada ukuran dari ducting kotak, lalu saya konversi ke ducting bulat. Nah, untuk luasannya di sini meter persegi juga sama. Nah, ini kalau dibikin kotak ke meter persegiin dapatnya tetap ukuran yang sama. Karena saya pakai lebarnya ukuran yang di atas ya. Kalau lebarnya di sini kita asumsikan berbeda, maka akan berbeda dari meter perseginya ya. Kalau saya buat di sini di 1000, maka dia akan kurang meter perseginya ya. Jadi kita asumsikan ini sama aja. Hanya saja secara pabrikasi pembuatan itu jauh lebih sulit untuk yang ducting bulat. Oke, jadi untuk harganya ini kurang lebih sama dengan harga BJLS yang di atas ya. Lalu di sini kita masuk ke harga satuan ducting per meter persegi. Ya, ini per meter persegi. Ini kita cek dulu ya, cek harganya. Oke, harga upah. Oke. Yang ini kita tidak perlu kalikan ya, di sini rumusnya. Kita tidak perlu kalikan karena di sini sudah asumsinya harga 50.000 itu harga per meter persegi. Oke. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Cek meter persegi. Nah, ya. Jadi harganya tuh harusnya semua sama. Nah, karena nanti di sini pengaliannya yang beda ya. Pengaliannya yang beda. Jadi kalau teman-teman cek ya, nah ini volumenya, oh sebentar salah. Kita yang tadi ubah itu harga meter, ini meter persegi. Oke, oh ini harga meter lari nih ya. Sebentar, ini satuannya belum dirubah. Satuannya kita rubah dulu. Nah, ini juga sama sudah kita ubah. Oke. Nah, hanya saja di sini volumenya belum kita konversi ya. Jadi volumenya kita masukkan ke sini. Lalu satuannya seperti ini. Oke. Nah, ini satuannya. Karena tadi ini volume panjang ya, kita copy pastekan ke sini. Lalu kita buat rumusnya ya, dikalikan dengan luasan dari ukuran ducting.
Nah, ini totalnya. Jadi kalau kita cek harganya itu harusnya sama ya, antara yang ini saya tandain warna merah dengan yang ini. Nah, kalau teman-teman cek di sini harganya 4.350.000. Nah, ini juga sama yang bawah karena totalan dan volumenya itu sama. Jadi harganya harusnya sama. Oke. Nah, termasuk juga untuk yang bawahnya ya. Ini kita cek nih di 64 ya. Di sininya 6465 nih, beda sedikit ya. Ini pembulatannya aja. Oke. Nah, ini juga sama ya. Jadi rumusnya seperti itu teman-teman. Ini adalah rumus untuk konversi ya. Kita asumsikan di sini ukuran ducting bulatnya ya. Ininya sama semua. Ketebalannya, ini lebarnya. Nah, ini untuk volumenya. Nah, ini meter persegi. Jadi teman-teman nanti membuat rumusnya seperti itu. Oke. Ya, teman-teman, jadi harus dipahami perbedaan antara harga meter lari dan meter persegi, termasuk juga cara menemukan volumenya ya. Kita lanjut pada pembahasan tentang aspek rasio. Jadi mungkin teman-teman dalam mendesain pun juga harus memahami apa itu aspek rasio, karena itu akan berdampak pada harga. Jadi teman-teman nanti bisa cek ya di buku Smakna Ducting Design pada halaman 22, tabel ini kita akan bahas. Saya buat PPT-nya ya. Jadi di sini menjelaskan ya, di dokumen ini tuh pada gambar 2 strip 2 mengenai biaya instalasi relatif versus aspek rasio saluran persegi panjang. Nah, secara dokumen ini menjelaskan tentang biaya relatif dan faktor lain yang terkait dengan desain dan pemasangan saluran udara dengan fokus pada rasio aspek atau aspek rasio dengan kelas tekanan, yaitu pressure kelas ya, pada saluran persegi panjang. Nah, ini grafik ya, jenis grafiknya bar ya. Lalu sumbu X itu yang ke sini, lalu sumbu Y itu yang vertikal. Pada sumbu X ini ya, sumbu horizontal di sini menyatakan tentang aspek rasio dalam ukuran ducting. Jadi 1:1, 2:1, 3:1. Nah, di sini terkait barnya ini mengenai persentasi harga ya. Kalau di sini menjelaskan dari 1:1 hingga 7:1, dari 1:1 hingga 7:1, rasio aspek adalah perbandingan antara sisi terpanjang dan sisi terpendek dari penampang persegi panjang saluran udara. Lalu sumbu Y di sini vertikal menunjukkan biaya instalasi relatif persen. Nah, penjelasannya dalam grafik ini mengilustrasikan ya, saluran udara persegi panjang meningkat nih seiring dengan aspek rasionya. Misalnya saluran dengan aspek rasio 1:1. Nah, secara harga di sini 100% ya. Ini katakanlah normal. Memiliki biaya dasar sekitar 100%, sementara saluran dengan aspek rasio 7:1 memiliki biaya instalasi yang sangat lebih yang sangat jauh lebih tinggi ya, mendekati 210%. Loh, kenapa? Harusnya kan ukuran secara ininya sama aja gitu ya. Mungkin anggapan teman-teman seperti itu. Tapi sebenarnya menunjukkan bahwa saluran dengan bentuk pipih ya, aspek rasio tinggi, itu jauh lebih mahal dipasang dibandingkan dengan saluran yang lebih kotak atau aspek rasio lebih pendek untuk luas penampang yang sama. Jadi secara luas penampang sama mungkin,
Tapi kalau yang ducting lebih pipih, dia lebih secara cost lebih mahal. Yang pertama itu mungkin kalau teman-teman pahami tentang static pressure ya, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap static pressure, sehingga dari sisi unit fan static pressure-nya akan bertambah gitu, karena fan yang semakin static pressure-nya tinggi maka harganya akan semakin mahal juga. Lalu pada gambar 2 strip 3 ini biaya operasional relatif versus rasio aspek ya, berdasarkan luasan saluran yang sama. Di sini grafiknya ya, jenis grafiknya garis grafik. Sumbu X yang horizontal di sini menunjukkan aspek dari rasio aspek ya, dari 2:1 hingga 14:1. Ini. Lalu sumbu Y, sumbu vertikal ini menunjukkan biaya operasional relatif ya secara persen. Jadi pada grafik ini menunjukkan bagaimana operasional relatif memungkinkan besar terkait dengan konsumsi energi ya untuk menggerakkan udara. Nah, seiring meningkatnya dengan rasio aspek, meskipun tidak se ekstrim biaya instalasi, peningkatan rasio aspek juga menyebabkan peningkatan biaya operasional. Nah, ini disebabkan oleh peningkatan kehilangan tekanan, gesekan, ya, friction loss. Nah, jadi friction loss-nya itu semakin tinggi kalau ductingnya itu pipih ya. Nah, ini jadi memerlukan biaya daya fan ya lebih besar. Lalu pada penjelasan grafik ya, tabel 2 strip 5. Nah, ini adalah perbandingan dalam tabel 2 strip 5 dibuat berdasarkan pekerjaan saluran udara lembaran galvanis atau BJLS ya, yang diukur dan disambungkan sesuai dengan spesifikasi minimum yang tercantum dalam SMAKNA. Ini maksudnya lebih ke ketebalan ya, ketebalan dari ducting ukuran 0 sampai dengan 0,5. Ini static pressure-nya, ini rasionya, dan seterusnya. Jadi ini di dalam buku SMAKNA HVAC Duct Design Construction Standard. Nah, ini adalah organisasi ya untuk yang menerbitkan standar untuk konstruksi ducting. Nah, ini ada paskalnya, ini adalah rasionya, ini adalah ukuran ketebalan ductingnya. Nah, jadi yang pertama ada kebocoran udara ya, duct air leak. Nah, jumlah kebocoran udara saluran dapat diperkirakan oleh perancang sistem HVAC, sehingga kebocoran yang diperkirakan dapat ditambah ke aliran udara sistem total saat memilih fan pasokan udara. Nah, ini juga jumlah kebocoran udara diukur dari term of CFM per 100 square feet liter per second square meter ya, kubik. Oke, nah ini mau CFM, mau CMH dan seterusnya ya. Menunjukkan volume udara yang bocor per unit luas permukaan saluran. Nah, ini tujuan desain atau kekuatan struktural. Nah, dokumen ini juga menekankan pentingnya memenuhi klasifikasi ya, tekanan dalam standar SMAKNA untuk memastikan kekuatan struktural dan meminimalkan biaya konstruksi awal. Nah, ini biaya dan variabel lokal nih, maksudnya pekerjaan lokal ya. Biaya instalasi sangat bervariasi tergantung pada tenaga kerja lokal. Nah, ini biaya material, praktek area, toko, peralatan, dan variabel lainnya. Ini menjelaskan mengapa digunakan biaya relatif daripada biaya mutlak. Nah, ini klasifikasi tekanan statis. Nah, ini kaitannya terhadap yang tadi ya, aspek rasio. Nah, saluran udara diklasifikasikan berdasarkan tekanan statis dengan klasifikasi dasar 0 hingga 0,5 in WG atau 0 hingga 125 Pascal ya. PA ini Pascal, satuan Pascal. Memiliki basis biaya relatif 1 ya. Ini dilihat di tabel yang tadi. Klasifikasi tekanan yang lebih tinggi akan memiliki biaya yang lebih besar ya. Lalu pada tabel yang tadi 2 strip 5
biaya sistem saluran udara relatif nih fabrikasi dan pemasangan ya. Tujuannya memberikan rasio biaya untuk fabrikasi dan pemasangan saluran udara berdasarkan kelas tekanan sistem. Nah, ini kolomnya kelas tekanan saluran dinyatakan dalam satuan InWG ya. Ini singkatannya inch of water gauge dan Pascal yang merupakan satuan tekanan. Ini terkait dengan rasio biaya ya. Lalu pada penjelasan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kelas tekanan saluran, yaitu semakin tinggi tekanan udara di dalam saluran ducting, semakin tinggi pula rasio biayanya. Misalnya saluran dengan kelas tekanan 6 sampai dengan 10 InWG ya, atau sekitar 1500 sampai dengan 2500 Pascal. Nah, ini memiliki rasio biaya 1,8 ya, yang berarti biaya pemasangannya 80% lebih tinggi dibandingkan dengan saluran udara tekanan yang lebih rendah. Ini logis karena saluran bertekanan tinggi memerlukan konstruksi yang lebih kokoh dan sambungan yang lebih rapat untuk mencegah kebocoran kegagalan struktural. Oke, dari saya cukup sekian. Teman-teman bisa buat rumusnya terkait dengan ducting kotak ya, ke ukuran meter persegi, juga termasuk juga aspek rasionya berapa ya. Ini ducting dari kotak ke bulat ya, ini dari bulat ke kotak lagi dengan asumsi dimensi yang kita masukkan. Dan jangan lupa juga terkait dengan sumber referensi ya. Dari sumber referensinya adalah di buku Smakna ini, HPSC Duct Design. Jadi teman-teman bisa cari di internet karena open source ya, jadi mudah. Dan yang gak kalah pentingnya lagi harus diingat, jadi untuk terkait dengan harga, teman-teman harus pahami tentang satuan untuk ducting ya. Banyak orang yang keliru harga meter lari dan harga meter persegi. Jadi jangan sampai salah rumus, karena kalau teman-teman salah rumus ini dampaknya sangat fatal bagi perusahaan atau bagi teman-teman yang menjadi pemborong ducting ya. Jadi harus dipahami tentang harga dan satuan ini, karena banyak para insinyur-insinyur yang insinyurnya abal-abal ya, jadi tidak berkompeten tapi bisa menjadi desainer ya, atau bisa menjadi estimator atau QS, tapi dengan cara harganya yang dimasukkan salah. Oke, jangan lupa like, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.